Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah kampung takwa astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi, mohon maaf bisa hadir. Masih di ayat-ayat terakhir dari surat An-Naml, surat yang ke-27. Pekan lalu ya kita sampaikan bagaimana Allah menyatakan bahwa orang-orang yang membawa hasanat, membawa kebaikan, dia akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik dan merasa aman dalam goncangan yang besar di hari akhir nanti. Sementara bagi orang yang membawa sayyiat, keburukan, akan disungkurkan ke neraka. Dan Allah tidak membalas segala sesuatu kecuali berdasarkan apa yang telah dikerjakan manusia. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-91 surat An-Naml, surat ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Sesungguhnya aku diperintahkan hanyalah agar menyembah Tuhan negeri yang telah disucikan ini. Bagi Dia segala sesuatu, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldati alladhi harramaha. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diperintahkan hanya untuk menyembah Allah, menyembah Tuhan yang telah mensucikan negeri ini. Bagi Dialah, kepunyaan Dialah segala sesuatu, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang muslim, orang yang berserah diri. Nah, ini pernyataan dari Rasulullah bahwa beliau hanya diperintahkan apa untuk orang-orang Mekah ini, orang Quraisy ini ya waktu itu, menyembah Allah saja. Menyembah Allah yang sudah membuat kota ini, kota Mekah waktu itu, menjadi kota yang haram, kota yang suci, kota yang tidak sembarangan orang melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak. Hingga hari ini ya, hingga hari ini tuh kota tersebut menjadi kota suci. Nah, orang-orang Quraisy ini menegakkan sendi-sendi kehidupannya terhadap urusan kota suci, yaitu Makkah. Jadi sendi-sendi kehidupan dia itu bertitik tolak dari bahwa ini adalah kota suci, kota peninggalan Ibrahim, kota peninggalan Nabi Ibrahim. Kok mereka sendiri yang merusak kota suci itu, mengambil sekutu-sekutu,
mengambil Tuhan-Tuhan lain, bahkan berhalanya ditaruh di sekelilingnya, dan menggunakan hal-hal yang tidak semestinya sebagai pengurus kota suci. Ini diingatkan oleh Nabi, Anda ini mengurus kota suci, makanya sesuai dengan pemilik kota suci itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah Kampung Takwa Astagfirullahaladzim dan siapapun teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini adalah satu contoh masyarakat yang tidak bersyukur. Mestinya orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang pertama-tama yang menerima dakwah kepada Rasul. Tapi kenyataannya sedikit ya yang pada awal-awalnya ya menerima dakwah Rasul. Kadang-kadang begitu ya sifat manusia nih kayaknya nih ya. Sifat manusia ketika sudah diberi keleluasaan oleh Allah. Ya. Diberi sarana-sarana hidup ya. Ada semuanya sudah tersedia ya. Lalu dia lupa bersyukur. Itulah yang berlaku pada Qarun ya. Berlaku juga pada umat-umat lain. Ada yang berlaku melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, ditambah lagi dengan mengurangi takaran dan timbangan, rusak dalam hubungan ekonomi, hubungan dagang, hubungan uang. Tidak bersyukur, fakafarat bi an'umillah. Mereka ingkar terhadap nikmat Allah. Inilah yang terjadi pada orang-orang Quraisy. Padahal diingatkan Nabi Muhammad SAW itu hanya diperintahkan untuk menyembah Allah nih yang sudah membuat negeri ini suci, negeri Mekah, negeri yang aman. Kenapa aman? Orang-orang di sekelilingnya bertengkar, berantem di situ nggak boleh, tidak terjadi. Baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai', dan bagi Allah lah pemilikan segala sesuatu. Jadi nggak usah takut kalau kita bersandar kepada Allah, Allah memiliki segalanya. Kadang-kadang kan begitu, kita bersandar pada manusia, nggak boleh itu. Sandaran kita hanya pada Allah. Kalau kita bersandar pada manusia terputus. Bersandar pada makhluk pun terputus, sekuat apapun makhluk itu. Kita nyandarin rezeki kita misalnya kan sama bos kita. Segala sesuatu yang disuruh bos dia ngikut. Walaupun itu berbuat maksiat, berbuat nggak benar dia ngikut. Ya habis dia yang gaji saya, bukan kawan yang gaji itu Allah lewat dia. Bisa gak lewat orang lain? Bisa. Kadang-kadang kan kita begitu, patuhnya luar biasa sehingga disuruh mengerjakan perbuatan yang nggak benar diikutin juga. Kamu ngirim berapa ke sana? Ngirim barang berapa? Sekian. Ya udah kalau begitu 2 potong taruh di mobil saya. Pak kenapa? Ya pokoknya itu bonus buat saya. Padahal itu kan korupsi. Karena dia pengen supaya dapat sesuatu dari bosnya, diikutin aja. Itu pencurian ya. Saya masih ingat tuh sebenarnya dulu pernah kerja di pabrik. Nah itu sampai baut saja itu sebenarnya nggak boleh diambil keluar itu, karena itu pencurian. Kalau satu orang melakukan itu banyak yang melakukan. Nanti baut lah, nanti besi lah, nanti macam-macam. Sampai ada tuh waktu itu ada komponen satu barang industri itu nggak boleh sembarangan, dia harus dipegang di kotak tertentu dan kita mengasihnya langsung kepada penerimanya dan dihitung. Karena komponen itu satu komponen ada harganya gitu.
memang pernah terjadi pencurian komponen kecil itu. Nah, kembali lagi ke ayat kita ya, itu contoh di dunia sekarang. Masalah patuh terhadap Allah, melebihi patuh kepada siapapun. Kan dalam tingkatan cinta begitu tuh. Ya. Allah, Rasul, dan berjuang di jalan Allah. Itu harus nomor satu itu. Level cinta nomor satu itu 3 itu. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul, dan cinta dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Harus nomor satu. Jangan dibalik gitu. Cinta pada harta nomor satu, cinta pada keluarga nomor satu, jangan. Cinta pada Allah dulu. Kembali lagi ke ayat. Walahu kullu syai', dan Allah pemilik segala sesuatu. Gak usah takut. Ya. Abu Jahal mungkin takut mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia tahu, ketika dia ucapkan itu, kita semua sama. Nggak ada perbedaan antara Abu Jahal dengan Bilal, antara Abu Jahal dengan Amr, ya, Amr bin Yasir. Nggak ada. Wah, kalau nggak ada perbedaan berarti sama dong dengan budak. Memang sama, manusia diciptakan sama. Nggak ada status budak dan tuannya, nggak ada. Itu sistem manusia yang jahiliyah saja yang menganggap ada perbedaan antara orang merdeka dengan budak, antara Bani Israel dengan kaumnya Fir'aun, ya, antara budak-budak di Mekah pada saat itu dengan tuan-tuan. Dalam Islam nggak ada, semua rata sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya yang bertakwa saja yang lebih mulia. Berarti orang budak atau orang hina, orang miskin, orang susah makan itu bisa lebih mulia dari saya? Oh, nggak bisa. Kadang-kadang kita begitu ya, melihat orang itu dengan melihat status dia, melihat rumah dia, melihat apa yang dia punya, melihat keadaan dalam rumahnya kayak apa gitu. Atau melihat dari warna kulit, melihat dari suku, ya, melihat dari kampung mana gitu. Naudzubillah, jangan sampai begitu. Kalau kita berpikir lurus nih ya, manusia diciptakan itu tidak pernah milih, pasti nggak bakal ada berantem gara-gara klub olahraga gitu. Wih, ini klub sana nih, ayo ini ribut. Nggak ada. Kenapa? Karena bagi Allah bagi Allah semua manusia sama. Emang kita pernah mesen gitu, pernah milih, ya Allah tolong saya lahir, ibu saya lahirnya di Bogor, nuti istia seerujana gitu, nggak bisa. Atau biar agak putih dikit saya lahir di Kanada gitu, nggak bisa. Nggak ada yang mesen. Kita brojol begitu aja, dilahirkan ibu kita begitu saja dan nggak pernah mesen. Ya, yang bisa kita pilih adalah kita mau memilih jalan Allah atau bukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita mau fujur atau mau takwa, kita bisa milih itu. Tapi warna kulit, suku, kita dilahirkan oleh siapapun nggak pernah milih kita. Kalau ada orang yang mendewa-dewakan atau memuja-muja, saya kan orang Indonesia, Anda kan orang sana, saya kan orang kampung sini, Anda orang kampung sana gitu. Emang pernah gak gitu mesen gitu? Kan gak pernah. Kita disatukan dengan satu hal saja, bahwa kita menyembah Allah. Ini harus kita pahami nih teman-teman. Kadang-kadang gara-gara beda baju ya, ada baju organisasi, baju partai, baju suku, baju klub bola, macam-macam, jadi ribut itu. Ya. Bahkan bisa sampai berdarah-darah, ribut antar kampung gitu kan.
Wah, ada ribut nih, tawuran antar kampung. Nggak cuma tawuran remaja, nggak cuma tawuran. Ini ada hikmahnya juga, ada COVID ini. Nggak ada lagi tawuran remaja gitu. Tawuran sekolah itu nggak ada lagi. Orang nggak pada sekolah. Ya. Tawuran kampung apalagi, baru-baru mikirin tawuran. Kerjaan juga susah. Ada hikmahnya juga tuh, ada COVID. Jadi kita tidak mendengar pembunuhan terjadi karena tawuran. Jadi kembali lagi, walahu kullu syai', bagi Allah lah punya segala sesuatu. Nggak usah khawatir, Allah bisa memberikan apa? Memberikan harta yang berlimpah seperti Nabi Sulaiman. Ya. Nggak cuma harta, dia kirim juga strategi untuk mengetahui bahasa binatang, jin. Ya. Bahkan kita ingat kemarin lantai istananya Sulaiman sampai seperti air, saking beningnya tuh lantai. Sampai Ratu Bilqis menyingkap sedikit betis kain di betisnya karena dipikir dia masuk ke air gitu. Berarti teknologinya udah canggih itu, bening bener kayak surga kali itu istananya Nabi Sulaiman. Ini gak usah khawatir ya. Nabi Muhammad SAW pernah memberi 100 onta kepada siapa? Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Sampai sempat dicemburuin sama kaum Ansar waktu itu. Kenapa? Itu untuk melunakkan hati manusia, supaya berpikiran bahwa Nabi itu bukan pelit dan bukan perang karena ingin mencari harta, bukan. Ya, perang dilakukan dalam Islam untuk membebaskan dari fitnah kaum muslimin. Yang kedua adalah untuk membebaskan orang-orang memilih jalan Allah atau tidak. Kita lanjut lagi. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang muslim, orang yang menyembah Allah, orang yang berserah diri hanya kepada Allah, bukan berserah diri pada dukun, bukan berserah diri kepada berhala. Kalau perlu berhalanya dipeperin darah, dikasih sajen, ya. Bukan berserah diri juga kepada Tuhan harta, Tuhan jabatan, ya. Tuhan kehormatan, bisa jadi itu. Kehormatan bisa jadi Tuhan. Gengsi lah saya. Mau sholat, saya nggak mau sholat di masjid atau mau sholat itu. Kenapa? Imamnya saya lagi kesel sama imamnya. Kenapa lagi kesel? Itu ada masalah saya. Kesel ya kesel, tapi sholat ke musola mah tetap, ke masjid tetap gitu. Ya. Dan kembali lagi bahwa Allah memerintahkan Nabi untuk menjadi orang muslim, mengajak orang-orang untuk berserah diri kepada Allah. Bukan berserah diri kepada apa? Kepada gaji dia, kepada penghasilan dia. Kadang-kadang untuk meningkatkan penghasilan dia pakai cara 4 lipat, apa aja dilipat. Ya. Kalau perlu malsu-malsuin tanda tangan, kalau perlu tanah digeser-geser, kalau perlu bohong. Ibu kalau nawar sadis banget sih, ini bawang harganya 7.000 seperempat. Masa ibu nawar 3.000, modalnya aja saya nggak ada, Bu. Padahal dia modal 5.000 gitu. Misalnya, itu udah bohong. Kalau kita mendasari rezeki kita dari kebohongan, itu akan terjadi kebohongan-kebohongan lain. Bahkan bisa jadi karakter, kata Nabi. Bisa saja tuh orang tuh begitu. Dusta sehingga dusta itu menjadi karakter dia, dan dia dimatikan dalam keadaan dusta. Ini hati-hati ya. Saya pernah ada kawan nih, dia itu beberapa kali melihat ya, karena dia memang
mungkin amil gitu ya, melihat kematian seseorang. Nah, kematian seseorang itu sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan. Ya. Apa yang biasa dia lakukan. Ada yang biasa ini game, apa namanya? Ketika mau mati itu tangannya itu tetap megang buat ini. Seolah-olah dia sedang main game. Sampai ada orang yang mau meninggal itu minta di setelin salah satu jenis musik tertentu, ya saya nggak sebut. Bahkan tangan-tangannya bergerak-gerak gitu, bergerak-gerak begini nih. Kalau yang dengerin nggak kelihatan, kalau yang menyaksikan di medsos kelihatan. Tangannya itu bergerak-gerak gitu. Mau meninggal minta di setelin jenis musik tertentu. Kenapa? Karena sudah setiap hari konsumsinya itu. Kalau minta di setelin Al-Quran, alhamdulillah. Kan keluarganya bingung gitu. Bahkan tangan-tangannya bergerak-gerak gini. Karena dia sudah setiap hari ataupun sudah menjadi kebiasaan dia mendengarkan hal itu. Makanya hati-hati ketika di ujung-ujung kalimat. Apakah kita husnul khotimah atau suul khotimah, kan gitu aja masalah. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-92. Wa an athluwal Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla faqul innama ana minal mundzirin. Dan aku diperintahkan untuk membacakan Al-Qur'an. Siapa yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, mendapat kesesatan atau menghendaki yang sesat, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Ini kata Nabi. Jadi yang Nabi katakan, yang misi Nabi ataupun tugas Nabi adalah mengajak orang menyembah Allah saja. Ya. Sarananya apa? Al-Quran. Jadi tujuan main goal ini, tujuan utamanya adalah supaya seluruh manusia menghilangkan penyembahan terhadap makhluk menjadi penyembahan kepada Allah saja. Itu main goalnya atau tujuan utamanya. Berarti kalau penyembahan terhadap Allah saja, yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Nggak bisa digoyang dengan yang lain. Kamu kenapa nggak ngambil yang agak abu-abu begitu dalam menjalankan bisnis? Enggak. Apain abu-abu nggak jelas? Subhat. Nanti bisa masuk ke kegelapan. Ya. Nah, jadi itu tujuannya. Sementara sarananya adalah Al-Quran. Makanya sarana ini harus kita pelajari, teman. Sarana dalam Al-Quran ini harus kita pelajari. Kenapa? Karena kita jadi tahu tuh. Ya. Oh, Al-Quran menghendaki ini, Al-Quran menghendaki ini. Disebutin, disampaikan. Kita udah sampai di juz berapa nih? Juz 20 ya. Mudah-mudahan nih kampung ini tambah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini atau melihat siaran ini di belahan bumi manapun lah ya. Jadi sarananya adalah Al-Qur'an ya. Wa an athluwal Qur'an. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang mendapat petunjuk itu sebenarnya buat dia sendiri. Jadi bukan butuh Allah. Ya, bukan kebutuhan Allah kita itu menyembah itu. Jadi Allah tambah besar, bukan kita yang membutuhkan Allah. Ya. Karena yang namanya hidayah itu memberi jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus itu lewat hidayah, lewat petunjuk, rambu-rambu. Ya.
Kita sekarang ini kalau jalan ke satu kota pakai petunjuk, pakai Google Map, ada rambu-rambu gitu. Kalau perlu nanya ke orang, nelpon lagi teman kita ada di mana. Itu kalau alat komunikasi tersedia. Kalau nyampe ke daerah, misalnya daerah Lebak Sanap gitu ya, daerah mana? Daerah Sukajaya ke sana ya nggak ada sinyal, gimana mau nanya orang? Ya, kanan kirinya kebun hutan gitu. Seperti itulah Al-Quran, dianya petunjuk. Kalau dia mendapat petunjuk, itu petunjuk buat dirinya sendiri. Ya, makanya seperti Abu Sofyan dapat dia petunjuk. Tapi setelah perseteruan sekian lama, sekian tahun, hampir 10 tahun. Ya, begitupun Khalid bin Walid. Makanya usia yang diberikan Allah kepada kita bisa saja itu waktu yang diberi untuk kita bertobat. Sekali lagi ya, usia yang diberikan kita bisa saja waktu yang diberi Allah untuk bertobat. Ya. Sekarang kita di usia berapa? Anggaplah ya. Secara umum manusia di angka 60-70 tahun. Kita udah usia berapa? Kalau udah usia 40 tahun, berarti kita udah lebih dari puncaknya usia manusia. Berarti arahnya menurun, nggak mungkin naik terus, nggak mungkin. Ketika arahnya menurun, optimalkan. Itu kalau usia 40. Saya kan masih muda, Pak. Masih muda kan, kelapa muda kupas-kupasin, Pak. Sudah tua tinggal batoknya. Masih muda puas-puasin. Sudah tua tinggal ampasnya, itu kan kelapa, teman. Kalau kita dari muda, dari kecil sampai dewasa, sampai mau masuk kubur, itu optimal gitu. Cari ilmunya optimal, mencari rizki yang halalnya optimal, ibadahnya optimal. Optimal naon sih, Pak? Optimal itu melakukan sebaik mungkin tuh optimal. Sebaik mungkin. Makanya teman-teman ini, ayo kita ajak terus. Karena akan bermanfaat buat diri kita sendiri. Contoh, ketika kita menerapkan syariat Islam, menerapkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, contoh nih ya, orang yang berzina akan dihukum mati, orang yang memperkosa orang akan dihukum mati, misalnya ya. Kalau di Islam kan begitu. Kan jadi aman itu kampung itu. Nggak berani nyolek-nyolek istri orang. Karena bakal dibunuh gitu. Ya. Begitupun yang mencuri dipotong tangannya. Mana yang berani? Ya. Di satu daerah itu ada mabok, dicambuk, disaksikan di depan orang. Mana ada lagi berani mabuk? Ya. Dan itu terjadi. Jadi kalau aturan Allah, ya, ada hidayah Allah, petunjuk Allah, aturan Allah ditegakkan, itu buat diri kita sendiri. Ya. Al-qisas hayatun fi, ada hayat, ada kehidupan di dalam kisos itu. Kisos itu pembalasan. Karena nggak mungkin orang tuanya dibunuh lalu dia tenang aja. Kalau di sini kan masih paling-paling 15 tahun. Nanti keluar lagi, nanti dia bisa bunuh orang lagi itu. Ya. Nafsa binafsi, aina bil aini. Ya. Mata dengan mata, jiwa dengan jiwa. Itu ajaran syariat Allah. Cuma di Indonesia belum bisa dipakai. Ya. Wah, TV saya dicuri, saya kan orang Islam. Saya datangin, saya potong hutang anak kita yang masuk penjara. Belum bisa, di Indonesia belum menjadi hukum positif. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Siapa yang sesat, katakanlah bahwa aku hanya memberi peringatan.
Kalau yang memilih jalan kesesatan, biar nanti Allah yang urus gitu. Yang penting tugas Nabi adalah memberi peringatan, termasuk tugas kita kaum muslimin, karena setiap kaum muslimin adalah dai. Setiap orang yang mengaku menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah dai, penyeru kepada Allah. Jadi dai itu. Jadi setiap kita itu menyeru kepada Allah. Masalah dia memilih jalan yang sesat itu urusan dia. Masalah dia bakal tenggelam di laut kayak Firaun urusan dia, masalah dia bakal dibenamkan ke bumi seperti Qarun urusan dia. Masalah dia bakal menghancurkan, bahkan berusaha membunuh nabi, ya, memeperin nabi dengan kotoran, berusaha membawa batu besar untuk menghancurkan kepala nabi. Ya, dia bakal meninggal masuk di sumur Badar seperti Abu Jahal. Itu urusan dia. Urusan kita adalah menyampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada Tuhanmu, jalan Tuhanmu, ya, dengan hikmah. Urusan dia nantinya. Biar mereka memilih. Tapi kita harus sampaikan gitu. Jangan diam aja. Ada anak kita berbuat maksiat kita diam aja. Nanti kan juga nafsi-nafsi. Nggak bisa begitu. Sepanjang kita tahu kita sampaikan. Bahkan kita yang belum tahu tapi dikasih tahu sama orang lain, sampaikan. Kalau itu kemungkaran. Dan ayat ini ayat terakhir dari surat An-Naml merupakan ayat penutup. Panjang juga di An-Naml ya. Walaupun belum sampai 100 ayat. Ayat ke-93. Wa qulil hamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan katakanlah segala puji bagi Allah, akan aku perlihatkan kepada engkau ayat-ayat tanda-tanda kekuasaanku, maka kalian akan mengetahuinya. Dan tidaklah Tuhanmu lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa qulil hamdulillah. Katakanlah alhamdulillah, pujian bagi Allah sebagai awal dari perbuatan dia setelah itu, perbuatan Allah setelah itu. Betapa pujian hanya disematkan kepada Allah. Salah satunya adalah perbuatan dia, perbuatan Allah. Sayuriikum ayatihi fata'rifunaha. Akan Allah sampaikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kamu mengenalnya. Banyak yang kemarin kita sampaikan ya. Ada tentang bayangan, tentang siang dan malam, ya, tentang berubahnya putaran bumi, gunung yang tadinya yang kita sangka diam padahal dia berjalan, gunung yang tadinya kita sangka diam ini itu gunung Salak, gunung Kapur lah, gunung gede, kita ngelihatnya diam padahal dia berjalan. Itu ayat-ayat kaumnya akan Allah sampaikan, ceritakan dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran juga belajar geografi nih. Pak Arman kok belajar geografi Al-Quran? Iya, geografi kan yang bumi. Makanya penting kita pelajari terus. Ya. Sayuriikum ayati fata'rifunaha, maka kalian akan mengetahuinya. Wa fil afaq, dalam ufuk, dalam alam semesta, bagaimana Allah mengirimkan angin, menerbangkan awan yang berjalan, lalu terjadi kondensasi, terjadi pendinginan, lalu terjadi hujan dan merata di mana-mana, lalu terjadilah kehidupan ini. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah ghafil, lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Di sini ada bentuk halusan dan bentuk kengerian. Kenapa kengerian?
Karena Allah tahu betul apa yang kita kerjakan. Ya. Kita ada rekaman kita sendiri yang sedang diputar ibaratnya sekarang. Ya. Rekaman CCTV kita diputar. Karena Allah tidak lalai terhadap apa yang kita kerjakan. Mithqala dzarratin khairan yarah. Pasti dibalas. Kalau syarran yarah, pasti dibalas juga. Makanya sedikit demi sedikit berbuat baik aja udah, berbuat yang Allah senangi aja udah. Sabodo teuing tetangga-tetangga ngomong kayak gimana, orang lain ngomong gimana. Wih, alhamdulillah, wah, keren. Jadi udah mulai ke masjid, ke musola. Alim meureun. Alhamdulillah alim. Yuk bareng-bareng begitu, jangan pula isin-isin. Isin, Pak, saya ke masjid, ke musola, ke majelis taklim menuntut ilmu. Saya kan orangnya brengsek. Ya, gambarnya banyak di tangan saya. Gambar naon ya, gambarnya Pak. Jalan we, bismillah, minta sama Allah. Kapan lagi kita mulai? Menunggu apa? Allah tidak ghafil, tidak lalai terhadap apa yang kita lakukan. Jadi nggak usah dipikirin, yang lalu udahlah berlalu. Taubat aja gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Selesai sudah satu surat An-Naml, panjang juga ya kita ini. Ada sebulan lebih begini surat An-Naml. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.